Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas dari sektor penerbangan yang mulai terdampak dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Seperti apa kondisi realnya? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, sejumlah maskapai penerbangan nasional mulai mencemaskan pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp16.400 per dolar Amerika Serikat. Depresiasi rupiah dikhawatirkan akan semakin menambah tekanan terhadap biaya operasional maskapai penerbangan. Industri penerbangan di tanah air saat ini tengah mengalami tekanan hebat seiring dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Data Gisdor Bank Indonesia mencatat di sepanjang pekan ini, mata uang Garuda terus mengalami depresiasi. Bahkan rupiah nyaris menyentuh level 16.500 per dolar Amerika Serikat. Sejumlah pelaku industri penerbangan nasional mulai bersuara dan mengaku was-was terhadap depresiasi rupiah, sebab pelemahan rupiah telah mengakibatkan membengkaknya biaya operasional maskapai penerbangan mulai dari biaya sewa pesawat, perawatan, suku cadang, hingga asuransi yang menggunakan sistem pembayaran dalam mata uang dolar Amerika. Di sisi lain, pendapatan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia biasanya dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan pengeluarannya termasuk dalam biaya operasional yang harus dikeluarkan maskapai penerbangan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat atau euro. Selain itu, maskapai juga tidak dapat menaikkan harga tiket pesawat karena adanya ketentuan tarif batas atas atau TBA yang belum berubah sejak 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, depresiasi rupiah tekan biaya operasional maskapai penerbangan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bayu Sutanto. Beliau adalah Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Selamat pagi, Pak Bayu. Mas. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Anda sempatkan begitu, dan langsung saja kita sapa Pak Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Selamat pagi Pak Gary. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita bahas ini. Pak Bayu, tadi sudah disampaikan data beberapa hal ya. Kita tahu pelemahan rupiah ini memang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sebelum kita reviewnya, seperti apa sih kondisi dari industri penerbangan saat ini pasca COVID di sepanjang tahun 2024 ini? Silakan Pak Bayu. Ya baik, jadi industri penerbangan kita untuk penerbangan domestik ya, itu kan ada aturan yaitu adanya tarif batas atas dan tentu tarif batas bawah juga yang ditetapkan sejak tahun 2019 yang dalam klausulnya mestinya ada di review tiap 3 bulan. Kemudian asumsi yang dipakai pada tahun penetapan TPA tahun 2019 itu adalah US dollar masih sekitar 14.100 atau berapa, kemudian harga aftur itu juga masih sekitar 10.000 something gitu ya. Jadi memang harga aftur ini ada korelasinya dengan kurs US dollar juga karena berpedoman kepada harga aftur atau minyak dunia, yaitu melalui patokannya MOPS, nah itu ya. Oke. Kemudian sejak dan kita tahu lah akhir-akhir ini ya kurs US dolarnya sudah sampai 16.400, harga aftur juga sekitar 14.000, bahkan di Indonesia Timur lebih mahal lagi. Itu kan membuat ya udah nggak imbang lagi antara kita jual di TPA pun juga nggak imbang dengan kenaikan harga aftur dan kurs US dolarnya. Hingga boleh dikata selama ini maskapai penerbangan untuk penerbangan domestik ya merugi gitu aja. Dan ini kalau kelanjutan terus-menerus tentu ya mulai banyak yang menggroundedkan atau tidak menerbangkan pesawat, ya pilihannya lebih baik begitu.
Baik, baik. Tapi sejauh mana sih kalau kita lihat pelemahan rupiah terhadap tadi biaya operasional pembelian aftur, kemudian juga tiket pesawat sendiri. Apakah ini benar-benar menggerus begitu dari sisi biaya operasional yang dirasakan begitu oleh maskapai sendiri, Pak Bayu? Iya, benar, Mas. Jadi kan di industri penerbangan ini 70% lebih kan terekspos dengan mata uang asing ya pembayarannya. Walaupun Oke, kalau untuk aftur bayar rupiah, ya. tapi sisanya seperti komponen pesawat, suku cadang maksudnya, insurance, ya kan, sewa pesawat, leasing. Kita tahu leasing itu dari luar negeri semua dan selalu dalam mata uang US dollar. Oke. Kemudian crew training juga beberapa harus ke luar negeri disimulkan teknologi dan itu juga bayarnya US dollar gitu loh. Jadi boleh dibilang yang rentan terhadap jadi resiko exchange Ya, ya, atau ya. ya currency exchange resikonya tinggi sekali begini karena kita pendapatannya kan dalam rupiah untuk Betul, domestik. betul. Baik, Pak Bayu. Nah, kita kan Pak Geri, Anda melihat bagaimana sebagai pengamat penerbangan begitu, mereview kondisi penerbangan di tengah hantaman dari pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tadi sudah disampaikan harga batas atas tiket yang dijual ke masyarakat itu masih berlaku di sejak tahun 2019 di mana dolar masih sekitar 14 ribuan begitu ya per dolar Amerika. Sementara harga afturnya masih di sekitar 10 ribuan rupiah per liternya. Anda melihat bagaimana tekanan yang dialami saat ini? Apakah sudah cukup survive kah atau Anda melihat ini akhirnya ada sedikit kemunduran dari sisi perjuangan yang harus mereka mulai lagi begitu pasca pandemi? Ya, kita harus lihat dulu. Kita juga harus lihat ya. Maskapai Indonesia ini kondisinya sekarang jauh lebih berat. Tidak hanya karena kenaikan dolar dan kenaikan harga fuel, tapi Oke, juga banyak kenaikan biaya dalam bentuk rupiah pun juga banyak. oke. Ya. Selain itu juga ingat mereka ada 1 sampai 3 tahun itu aktivitasnya jauh menurun dari sebelumnya. Ya, jadi beban itu nggak boleh kita lupakan. Ya. Beban itu 3 tahun dengan kegiatan menurun itu mungkin bisa 5 tahun baru mereka bisa recover dari itu dan sekarang mereka dihantam dengan kenaikan dolar dan kenaikan rupiah. Pemerintah sudah menaikkan TBA menggunakan fuel surcharge sebanyak 10%. Ya. Tapi TBA 2019 plus 10% fuel surcharge pun itu masih di bawah angka TBA 2016. Oke. Nah, mungkin nanti Pak Bayu bisa ingatkan tahun 2016 biayanya berapa? Iya, Itu iya. jauh lebih murah gitu. Terus dari harga fuel ya, dari harga fuel sekarang kendalanya adalah kalau saya lihat dari struktur perbedaan pricing harga aftur di Indonesia Barat Indonesia Timur itu sekarang gapnya menurun. Ya. Ini setara dengan mungkin keinginan pemerintah untuk perbedaan biaya fuel antara timur dan barat tidak terlalu jauh. Tapi dampaknya apa? Dampaknya di barat harga fuel naik. Oke. Sedangkan majority dari aktivitasnya di barat. Gitu. Jadi kembali lagi airline pun kena di situ. Kalau kita lihat sekarang total biaya operasi per kursi itu tahun 2000 kita kan jauh-jauh lah. Kita bahas tahun 2022 ya. 2022 aja itu sekitar 450.000 per kursi. Itu biaya ya. Per kursi tersedia per jam terbang. Ya. Sekarang udah awal tahun 550, sekarang mungkin udah 600.000. Ya. Karena ada kenaikan yang tidak hanya terakibatkan oleh kurs dolar dan harga fuel. Terus TBA-nya kemana? Ingat maskapai tidak terbang dengan kursi terisi 100%. Ya, maskapai terbang dengan kursi terisi 60% rata-rata. Oke. Kalau dipikir-pikir, mekanisme perhitungan TBA bagaimana? Biaya tambah 10% dibagi 60%. Nah sekarang kalau mereka terbangnya dengan harganya, dengan load factor hanya 60% terus pendapatannya jadi sama dengan cost-nya, mereka mau gimana? Mereka nggak bisa bertumbuh, mereka tidak bisa recover malah. Oke. Jadi, dan satu lagi, ya banyak yang mengeluh kenapa pemerintah tidak menaikkan, dan sebenarnya itu alasan juga ada keluhan dari masyarakat juga. Ya. Banyak mengeluh bahwa tiket mahal. Iya. Tiket mahal ini juga disebabkan oleh TBA itu sendiri. Ya. Karena kalau kita lihat, mereka selalu ngeluh, di luar negeri tiket bisa lebih murah. Iya, pas lagi low season. Ya.
atau pas Lebaran di sini, iya di awal lebih murah. Oke. Ya, dan bilang kita ke Padang bisa Jakarta Padang bisa bayar 2 juta, sedangkan lewat Kuala Lumpur hanya 1,5 juta. Iya, tapi begitu mendekati hari H, komplainnya pada hilang semua. Kenapa? Karena Kuala Lumpur Padang aja sudah 3 juta, lebih mahal daripada Jakarta Padang. Oke. Kemana mereka yang ngeluh? Jadi gini, Iya. banyak masyarakat. Jadi keluhan ini diutarakan ke pemerintah pada saat low season di luar. Ya, pada Oke. banyak yang bilang, oh ke Singapura cukup dengan 300.000, apa dengan 800.000. Iya, iya. Iya kalau low season. Sekarang 3 juta aja belum sudah dapet di high season gitu loh. Sedangkan Oke. kita mau terbang dari Jakarta ke Batam 3 juta, itu pemerintah udah ngamuk-ngamuk karena TBA-nya kena gitu. Iya, iya, iya. Jadi kembali lagi, ini kendala tidak hanya salah dari pemerintah, tapi juga kesalahan komunikasi mengenai TBA dan dampak TBA terhadap harga tiket. Oke. Nah itu dia. Solusinya atau strategi apa yang harus diterapkan untuk menyikapi tadi? Berarti literasinya masih perlu ditingkatkan lagi di masyarakat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Geri dan juga Pak Bayu, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdasarkan data JISDOR Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, trennya memang cenderung mengalami pelemahan untuk pergerakan rupiah kita. Sempat memang kalau kita lihat dari 11 Juni sampai dengan 26 Juni itu ada penguatan sampai dengan 16.285 di tanggal 13 Juni, tapi selanjutnya tren pelemahan masih terus terjadi. Pada tanggal 26 Juni kemarin tercatat Rp16.435 per dolar Amerika. Padahal kalau kita lihat hari sebelumnya di tanggal 24, maksud kami di tanggal 25 Juni sudah ada penguatan sampai dengan Rp16.379 per dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka, kemudian Bapak Geri Suyatman, sudah adalah pengamat penerbangan. Baik Pak Bayu, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai pelemahan rupiah yang tadi sudah disampaikan begitu cukup jauh perbandingannya kalau kita lihat dengan harga batas atasnya lah kalau kita bicara mengenai tiket yang harus dijual di kisaran 14 ribuan. Nah, strateginya saat ini apa yang harus dilakukan? Biaya operasional apa saja? Komponen-komponen apa saja yang terdampak dengan adanya pelemahan rupiah ini? Ini kan highly regulated ya, khususnya safety ya, baik regulasi internasional maupun di nasional kita. Jadi kita nggak bisa artinya mengurangi atau komponen sebagai bagian dari safety, ya artinya dikorbankan lah gitu ya. Oke. Dikurangi biaya maintenance-nya dan sebagainya, karena tetap ada minimum safety level biaya yang yang harus dijaga sehingga keselamatan penerbangan terjamin. Gitu. Itu satu. Yang kedua ya banyak akhirnya semua sekarang jualannya ya ke tarif batas atas semua. Itu pun juga belum tentu menjamin. Kalau load factornya di bawah 70% udah pasti rugi juga gitu ya. Oke. Ya, tapi kita sudah mengusulkan sebetulnya kepada pemerintah tentang revisi TBA, nggak tahu udah berapa kali saya sampai lupa gitu ya. Termasuk juga mengusulkan adanya sebagai temporary ya, itu temporary terapi lah ya. Itu kenaikan fuel surcharge menjadi 30% dan sebagainya. Karena kenaikan harga minyak ini kan di luar kendali kita maupun di luar kendali pemerintah juga. Iya. Itu yang bisa dilakukan. Kalau enggak ya seperti yang terjadi beberapa maskapai yang mengurangi frekuensi penerbangannya atau rute yang jelas rutenya rute rugi, ya mesti itu sementara enggak diterbangi dulu. Dan kalau di beberapa berita kan ada satu maskapai yang juga sudah mulai mengroundedkan beberapa armadanya karena ya bukan hanya masalah US dollar dan juga harga aftur Mas, tapi juga importasi komponen pesawat di Indonesia masih dikenakan bea masuk ya antara 5 sampai 10%, baru 27 item pada tahun 2015 yang dibebaskan. Sisanya memang kemarin kita dibebaskan mengenai larangan terbatasnya atau import levy-nya. Tapi bea masuk masih. Kemudian ada lagi kebijakan pembebasan PPN komponen pesawat dibebaskan tapi harus mengajukan aplikasi dan disyaratkan selama 4 tahun tidak boleh dipindahkan.
Oke, Lucu, terikat kalau begitu kita berarti ya? ganti rem harus dipakai 4 tahun, padahal 3 bulan udah harus diganti kan gitu atau Wow, di-repair gitu. oke. Baik, Itu nah salah satu. tadi sempat disampaikan Pak Gary begitu terkait dengan sensitivitas harga tiket pesawat begitu. Anda melihatnya bagaimana begitu apabila memang ada penyesuaian harga sementara nanti calon penumpangnya pun juga akan protes lagi kah atau Sebetulnya bagaimana? mayoritas Hmm, konsumen pesawatnya yang naik pesawat ya. maksudnya, itu ada survei dari Asosiasi Penumpang Jasa Penerbangan Mhm, itu ya sebagian besar 58% itu tidak merasa tiket itu mahal. Yang disurvei itu yang penumpang yang sudah pegang boarding pass gitu loh. oke. Sebetulnya yang sering memviralkan di media sosial atau apa yang sehingga direspon Hmm, pihak pemerintah itu kan sebagian kecil. Apalagi segmen korporasi, baik itu pegawai pemerintah, BUMN maupun swasta, mereka kan nggak sensitif gitu ya. Nyatanya pesawat gini, maskapai yang segmennya menengah atas, ya hmm, salah satu penerbangan yang full service lah itu. oke, Itu kan penumpangnya juga bagus terus karena memang segmennya segmen korporasi maupun government official, ya. oke. Baik, nah Pak Geri, lantas dengan kondisi seperti saat ini, apakah memang karena maskapai juga banyak yang memiliki sewa begitu dari luar negeri, kemudian memang tadi pendapatannya dalam rupiah, kemudian pembayarannya dalam bentuk mata uang asing, misalnya dolar Amerika ataupun euro, ini memang kondisi yang tidak bisa dihindarkan atau ada solusi lain yang mungkin bisa Anda bisa sampaikan ini, Pak? Nggak bisa dihindarkan. Hmm, Sekarang kalau kita mau beli harganya berapa? Satu Airbus A320 baru itu harganya di atas 100 juta dolar. hmm, Kita sewa yang bekas itu oke, cukup dengan 100 sampai 200 ribu dolar sebulan gitu. hmm, Jadi itu nggak solusi. Cuman ada satu solusi yang justru ironis dan ini sebenarnya lari ke masalah TBA. oke, Solusi yang dilakukan oleh banyak maskapai sekarang adalah nambah rute internasional. Kenapa dengan rute nasional? Karena harga tiketnya tidak terpengaruh oleh TBA TBB dan mereka tetap bisa jual murah pas low season. Jadi oke, kembali lagi masalah yang dihadapi dengan maskapai ini di luar biaya itu ada sisi revenue-nya yang harus diberesin. hmm, Oke, dalam jangka pendek benar yang Pak Bayu bilang harus kalau misalnya TBA nggak mau direvisi, oke fuel surcharge kita naik ke 30%. Iya, tapi kan tidak mengurangi tapi kan tetap tidak menghindari harus jual mahal pada saat low season. iya, Solusinya kalau saya bilang tarif batas atas dan tarif batas bawah itu bandnya harus dilebarkan hmm, supaya maskapai punya ruang gerak agar harga bisa menyerupai di luar negeri. oke, Memang banyak bilang, oh kalau gitu nanti peak season tiketnya akan mahal. Iya benar, tapi masih tersedia. Ya, dan kalau season tiketnya akan murah. Ya. Tapi yang sayangnya kalau kita tanya ke orang di sosial media, mereka jawabnya apa? Oh kita maunya kalau low season seperti kayak di luar negeri murah, kalau high season seperti kayak Indonesia nggak terlalu mahal. Ya nggak bisa, airline bukan airline itu perusahaan bukan yayasan gitu loh. oke. Iya, oke. Nah, lantas dari Inaka sendiri ataupun mungkin pelaku industri penerbangan begitu, komunikasi yang sudah dijalin begitu membuka ruang diskusi dengan pemerintah ini sudah sejauh mana begitu Pak Bayu? Tapi tahan dulu jawabannya nanti kita bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, kemudian Bapak Geri Suryatman, pengamat penerbangan. Baik, Pak Bayu, mungkin bisa dijelaskan bagaimana upaya komunikasi lah yang paling tidak begitu, bagaimana membuka ruang diskusi kepada pemerintah, mungkin khususnya kepada Kementerian Perhubungan begitu terkait dengan kondisi yang dialami oleh maskapai Iya, penerbangan saat ini. baik. Kita sih sudah sejak mungkin 2 tahun yang lalu ya. Oke. Ini udah mengusulkan revisi TBA. Sudah berapa kali rapat, ya, baik di level Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Hmm, Perhubungan Udara gitu loh sampai, tapi mentok sampai ke Menteri. Tapi kembali tadi, jadi harga tiket di Indonesia kan menjadi isu politik ya. oke, baik. Kita surcharge juga menyampaikan karena praktek di luar negeri seperti itu gitu loh. Hmm, Jadi dalam kondisi karena kenaikan harga minyak ini kadang-kadang cuma sesaat gitu ya, nggak oke. panjang. Nah, prakteknya mereka mengenakan fuel surcharge. Hmm. Tapi dua-dua opsi ini kan kita udah usulkan juga, tapi ya nggak jelas
Bahkan terakhir kan kita ada baca di media, ada statement dari kementerian kan, ya sedang dipertimbangkan tapi nanti menunggu saat yang tepat. Ya ini kita nggak tahu saat tepatnya, nanti ganti menteri atau enggak. Oke. Gitu kan. Padahal sejak 2 tahun yang lalu pun belum tepat-tepat begitu ya momentumnya ya, Iya. Pak Bayu ya. Oke. Nah, Nah, mungkin waktu itu nunggu habis Lebaran, tapi Lebaran yang kapan ini gitu. oke. Nah, Pak Gary, Anda melihat bagaimana potensinya misalnya kalau kita bicara mengenai harga tiket begitu di tengah sensitivitas yang sudah disampaikan Pak Bayu tadi begitu. Apakah potensi ataupun peluang menggunakan mekanisme pasar terkait dengan harga tiket pesawat ini memungkinkan atau tidak untuk di Indonesia terapkan begitu? Kalau saya bilang sangat memungkinkan. Tapi kembali lagi, is it secara politis apakah itu acceptable atau tidak? Ya, masalah itu di situ. Ya, kementerian pun sebenarnya paham ya teknisnya bahwa ini biaya sudah harus naik. Tapi kembali lagi, secara politis ini acceptable atau tidak? Ya, karena gini, dengan harga ditekan selama pandemi ini pada meledak harganya sekarang semua. Ya, kita lihat dari beras, daging, semuanya naik ledak semua. Tapi yang saya bingung waktu itu adalah kenapa BPS memasukkan harga tiket sebagai komponen inflasi. Karena penerbangan itu bukan kebutuhan pokok. Tapi dia bilang jangan dinaikkan, nanti akan memicu inflasi. Oke, kalau mau kayak gitu gampang. Harga dikendalikan, oke diborong aja. Tadi sepas off camera kita sempat ngobrol, borong aja kalau gitu. Airline jadi kontraktor aja, udah kayak begitu. Kalau Airline mesti jualan, absorbing market risk-nya dan lain-lain, ya kita serahkan dong ke mekanisme pasar. Dan kita lihat, sudah dibuktikan, maskapai Indonesia bukan biayanya mahal. Biaya operasi di Indonesia-nya yang mahal. Kita lihat saja, airport surcharge di Asia Tenggara, di luar Singapura, yang paling mahal di kita. Kita ke Malaysia, PSC murah sekali disubsidi oleh pemerintah. Di kita 100.000, 150.000. Dan itu larinya ke harga tiket di mana penumpang calon penumpang mikirnya, oh ini airline yang mahal. Tapi nggak ada yang tahu bahwa itu nggak sampai ke maskapai gitu. Ada 150.000 yang nggak sampai ke maskapai. Nah, kalau dari sisi komunikasi saya berharapnya INAKA pun juga mengubah cara komunikasinya. Ya, jujur ini kritikan masukan buat INAKA. Masyarakat melihatnya skeptis karena hanya bilangnya biaya kemahalan. Biaya udah kemahalan tolong dinaikin. Tapi nggak dari sisi lainnya yang mesti dikomunikasikan adalah bagaimana dengan itu dinaikkan tiket bisa turun karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana menjelaskan bahwa dengan mekanisme pasar seperti di luar negeri, low season harga bisa turun. Dan kembali lagi, pariwisata pada low season itu dibantu dengan tiket murah. Ini yang harus diutarakan. Kalau fokusnya hanya komunikasi dengan biaya mahal dan lain-lain, it will never be politically acceptable. Gitu. Jujur, begitu di sosial media saya jelaskan, banyak yang mau mengerti. Mereka nanya satu, kenapa maskapai nggak ngomong kayak begitu? Ini opportunity yang bisa diambil oleh INAKA untuk bisa public campaign agar masyarakat sadar bahwa iya sistemnya harus diubah. Pak Bayu, tanggapan begitu dari masukan yang disampaikan Pak Gary? Ya, memang benar. Kembali ke survei terakhir oleh pihak Apcapi itu sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa ada komponen biaya-biaya seperti airport surcharge dan lain-lain gitu ya. Ini mereka nggak tahu, taunya mahal karena kan airport surcharge ini lumayan mahal di Indonesia, apalagi yang di Jakarta kan ada sampai 150.000. Itu nggak tahu gitu loh. Itu yang ternyata dari hasil survei ya tentu ini akan dimodifikasi. Karena satu lagi penyebabnya 70% lebih tiket pesawat udara di Indonesia dijual melalui online travel agent. Dan online travel agent ini bukan penerbit tiket kan sebetulnya gitu ya. Itu di harga yang ditaruh di aplikasi itu tidak ada rinciannya juga. Jadi tidak ada rinciannya sehingga ya tahunya masyarakat kok mahal padahal yang diterima airline tidak sebesar itu gitu. Berarti memang harus ada lagi nih komunikasi mungkin dengan pihak travel agent kah, asosiasi begitu? Ya tergantung ya kita tahulah tingkat literasi di kita juga perlu. Itu dia. Karena itu kan akan menjadi bagian dari literasi lagi begitu, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan memang kalau untuk yang frequent flyer yang sering bepergian udah paham. Apakah itu traveler
leisure traveler atau corporate traveler gitu ya. Baik. Mereka nggak sensitif, tapi kan yang kemudian tambah lagi kan memang jumlah penumpang pesawat udara kita yang benar-benar pernah naik pesawat 1 kali sampai berpuluh kali itu juga nggak jam. Nah, totalnya sebetulnya di bawah 7 juta gitu ya. Oke. Masih kecil porsi penduduk populasi dari populasi kita, porsi yang naik pesawat itu masih kecil sebenarnya dibanding negara lain itu rasionya. Baik, Pak Bayu, lantas dengan kondisi seperti saat ini, proyeksi Anda terkait dengan kinerja, kemudian bagaimana biaya operasional begitu dari maskapai penerbangan hingga akhir tahun lah di 2024 ini akan seperti apa? Ya, satu selektif ya, melihat rute-rute tentu yang demand-nya cukup tinggi ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua tadi sampaikan juga oleh Pak Geri bahwa ya berusaha menambah rute penerbangan luar negeri karena tidak dikenakan tarif. Memang penerbangan luar negeri itu ya kita bermain sesuai dengan demand aja. Iya, iya, iya. Dan satu ke luar negeri itu harga fuelnya jauh lebih murah, Mas. Jadi makanya ada istilah tankering gitu. Jadi kita terbang dari Cengkareng pas-pasan sampai Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tuh bedanya bisa 20% dengan harga fuel di Cengkareng. Jadi kita isi sepenuh-penuhnya gitu ya dari Cengkareng. Jadi balik lagi terbang ke Denpasar misalnya setelah pulang dari Kuala Lumpur atau dari Singapura ya nggak beli lagi di Indonesia. Ya itu strategi lapangan lah kalau itu. Sampai sebegitunya begitu ya upaya ataupun menyiasati kondisi yang ada begitu terkait dengan industri penerbangan di Indonesia. Baik, Pak Bayu, Pak Geri, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa tadi. Lagi-lagi literasi, tingkat pemahaman juga begitu terkait dengan pergerakan harga tiket, komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi harga tiket juga harus terus digaungkan lagi begitu kepada masyarakat luas kita begitu. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Geri, Pak Bayu. Salam sehat, terima kasih. Ya.